Halo teman-teman, kali ini podcast semoga lancar. Saya take over. Kali ini nggak ada Tito, nggak ada Rian, apalagi Hendra. No, bosku, di sini masih ada saya, bos. Masih ada Tito di sini. Jadi nggak bakalan bisa di take over. Nggak bisa nih berarti nih. Nggak bisa. Gagal nih. Nggak mungkin nih saya take over nih. Nggak mungkin. Tetap ada yang jagain di sini. Udah, tenang aja. Udah. Ini siapa nih? Kalian Jangan goblok. sama-sama penyiar sekarang. Oke? Jadi di sini teman-teman masih ada saya, Yanu, dan ada Tito juga. Di podcast kali ini kita bakal agak sedikit berbeda mungkin ya, Toh ya. Iya. Nggak kayak yang reguler biasanya yang kita berempat ngobrolin apa gitu kan. Enggak kan? Reguler Reguler kayak ini ya, kayak les-lesan gitu. Kumon reguler. Jadi podcast semoga lancar nih agak sedikit keluar dari track gitu. habitnya ya kan. Oh, habit. Yang biasanya berempat ngebahas satu tema yang kadang santai kadang serius. Kali ini kita bakal coba agak sedikit informatif atau edukatif, belaga aja gitu maksudnya, Toh. Iya gak sih? Bermanfaat lah, kita anggap aja Ya. ini sharing yang Semoga kali ini bermanfaat. benar-benar bermanfaat gitu. Insya Allah. Jadi ini bakal kita namain perspektif awam kayaknya. Perspektif awam boleh perspektif awam bisa, atau apa tuh kulit ya Kulitnya gitu. Kayak kulit ayam. apa sih tuh anjing. Aminnya kapan? Oh iya. Biasanya kalau semoga Iya. lancar tuh ada amin Harus deh. ada amin. Iya Saya dong. lupa Biasanya kan saya. situ kan, coba Saya deh. ngopen nih? Iya, coba Oke. deh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di podcast Semoga Lancar. Amin. Udah bos, udah kedengeran ada satu nada yang beda. Agak berbeda dan Agak baik. berbeda. Dan Nada yang baik. cukup baik. Ya gitu. Jadi di kesempatan ini kita bakal kan udah datang orangnya. Iya. Kita bakal bahas soal ini nih teman-teman. Bahas soal Songwriting. Ya. songwriting. Penulisan lagu nih. Keren banget tuh. Anaknya nulis lagu nih. Dikit-dikit lihat apa jadi lagu nih. Ada kampanye dibikinin lagu ya kan. Halo Mas Haji. Halo, WhatsApp. WhatsApp bro. Kita lagi salaman nih ya. Gimana nggak bunyi? Biar bunyi. Oke. Social distancing harusnya. Bunyi. Tadi udah cuci tangan di depan. Oh iya. Kalian ini loh, apa? Tadi Gimana? di depan tuh prepare banget ya ternyata ya studionya ya. Iya. Ada hand sanitizer hand sanitizer di Hand depan. sanitizer. Hand satanis. Tan sanitizer. Enggak, jadi sebenarnya kita cuma ngikutin anjuran dari pemerintah aja sih. Agak-agak nurut dikit lah di situasi kayak gini ya kan. Bagus. Ya berusaha menjadi masyarakat yang baik lah. Yes. Warga yang baik gitu. Yes. Setuju sih sama kalian kayak gini. Kalian nggak punya ini apa? Apa? Nama panggung kayak penyiar gitu misalnya. Kita nggak pernah manggung, Bang. Kan kita nggak manggung. Ya udah lanjut. Biasanya kalau penyiar gitu kan ada nama ininya kan. Nama apa ya? Alias. AKA. AKA. Nggak ada. Nggak ada sih. Kayak misal Tito Salto. Ngapa salto sih? Biasanya kan penyiar namanya aneh-aneh kan. Iya. Tito Andi Salto, Rudal. Andi Rudal. Dikancing. Nah. Lanjut. Apalagi nih? Oke, balik sorry. Ini agak brengsek banget. Kacau Anjing ini. orang sumpah. Tapi by the way, thank you lah. Semoga lancar. Udah nerima request saya buat ngadirin saya di sini. Oh, jadi kita nggak ngundang. Ngundang. Beliau ini request ke kita, terus di ACC. Oh kita biasa aja sih sebenarnya. Kita sombong orangnya. Gimana lagi? Tapi thank you banget Ji udah mau datang. Udah mau datang ya di buat situasi join gini ya. sama kita ya. Di kesibukan gini kan sebagai songwriter berarti kita nyebutnya songwriter atau penulis Boleh. lagu aja deh ya, kayak Penulis biar- lagu lah ya. Iya. Ya, penulis lagu. Ini kan situasinya lumayan ini ya, pandemi gini kan, ada social distancing dan sebagainya gitu. Sebagai penulis lagu, situasi ini berpengaruh seberapa besar gitu? Jelas itu punya pengaruh besar, terutama di
ekonomi ya. Oke. Karena industri musik atau industri hiburan itu saling berkesinambungan antar semua pelakunya, entah itu dari songwriter, terus music producer, artisnya sendiri, bahkan sampai orang-orang lapangan kayak kru atau orang-orang panggung gitu. Tapi kalau kaitannya sama songwriter, dari karya-karya yang udah kita tulis, yang harusnya kita udah punya timeline untuk merilis karya ini, jadi ke pending. Karena kita ngerasa, kita lihat ini bukan saat yang tepat untuk asal sekedar merilis karya gitu. Karena kan banyak yang terjadi juga. Kita harus lihat juga kondisi emosional orang-orang sekarang tuh lagi kayak gimana. Apakah cocok mengeluarkan lagu yang seperti ini atau gimana gitu sih. Nih Yan, sorry nih. Gimana? Kan dari tadi kita udah langsung bahas songwriter seperti apa gitu kan. Dia udah bahas hiburan, musik dan lain-lain gitu kan. Ji, aku mau tanya ini Ji. Sebenarnya nih ya, buat kamu sendiri sejauh apa sih definisi musik itu? Definisi musik? Iya. Boleh ngomong kasar gak sih di podcast ini? Boleh, bebas aja, bebas. Anjing kalian bikin pertanyaannya. Kok di anjing sih? Keluar lu sekarang nih udah. Makasih, semoga lancar. Jangan dulu dong Bapak. Jangan dulu. Masa cuma satu pertanyaan. Gimana? Musik ya? Musik kalau buatku itu, ini nanti dikasih backsound sedikit gak sih? Ya, ntar kita usahain. Coba deh kita usahain, gak apa-apa. Definisi musik Enggak sekarang juga. Nanti aja pas editing bisa. Ya Allah ya Robby. Oke, gimana tadi? Aduh. Musik ya, definisi musik kayaknya musik nggak perlu didefinisiin deh. Perlu didengerin, dirasain, itulah. Oke. Berarti menurut Aji nih, musik ini sampai ke tahap yang sebenarnya tidak perlu didefinisikan lagi gitu. Iya sih. Ini benar-benar melewati batas apapun sampai nggak bisa didefinisiin gitu. Kamu ngeband juga nggak sih Ji? Ngeband juga. Cover atau gimana atau karya sih? Sejauh ini sih masih lebih banyak aku ngeluarin karya sendiri atau bikin karya, tapi itu buat penyanyi lain gitu. Oke. Nggak minat nih ke arah cover. Iya, kan lumayan ramai tuh toh. Apa di cover gitu kan banyak kan kayaknya. Dan bahkan rata-rata nih ya lebih terkenal dari penyanyi aslinya. Iya, itu sering tuh bener. Iya. Mau nyebutin contoh tapi nggak enak gitu aja sih. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau nyebutin. Kayaknya itu udah jadi new normal. Gitu normal. Cover ya. Iya. Kalau cover itu buat dijadiin ajang latihan. Satu kali kan pasti kita ngerasain lah. Gak setiap hari juga kita bisa encer gitu kan bikin lagu. Dan kalau kebanyakan juga mau buat siapa gitu kan. Jadi cover ya sekedar hobi aja deh gitu. Kalau cover iya sih sekedar hobi aja. Terus selain buat ajang latihan, kadang-kadang ngupload coveran itu juga biar orang tetap ingat sama kita. Oh, ada interaksi. Apalagi di salah satu media interaksi juga. Di situasi pandemi gini yang ya kan semua mungkin nggak cuma Aji, mungkin banyak di luar sana musisi-musisi yang benar-benar postpone ya kalau bahasanya itu benar-benar diundur sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Nah itu juga kenapa beberapa waktu terakhir ini aku lumayan sering ngupload coveran di Instagram gitu kan. Itu tujuannya sebenarnya ketika situasi kayak gini, aku pengen tetap orang-orang ingat sama aku gitu. Teman-teman kita tetap stay in touch gitu. Ketika banyak orang atau musisi yang di keadaan pandemi seperti ini mereka mungkin bingung mau ngapain atau menunda semua pekerjaannya, aku milih buat tetap gimana sih caranya biar tetap bisa produktif, stay in touch sampai kita kan nggak pernah tahu nih pandemi ini kapan berakhir. Nah, yang aku takutin ketika di suasana pandemi ini kita nggak ngapa-ngapain, teman-teman kita, relasi kita itu lupa sama kita. Suatu saat pandemi ini berakhir, industri ini hidup lagi. Nah, yang aku pengenin dengan aku ngelakuin itu, ketika mereka butuh sesuatu yang aku bisa penuhi, mereka tuh ingetnya ke aku. Jadi biar ini tuh mungkin maksudnya biar engagement ini tetap ada ya. Antara pelaku musik dan penikmat musik gitu ya. Karena memang iya sih,
aku pribadi selama stay home ya, stay home di minggu-minggu awal apalagi tuh sering banget tuh bukain sosial media. Entah itu hanya dengerin coveran di YouTube atau mungkin bener-bener dengerin penyanyi aslinya atau mungkin nonton konser gitu loh di YouTube. Karena kangen banget cuy. Iya kangen nonton banget konser. Apa meneh dangdutan atau gitu. Karena juga menurutku musisi itu harus tetap diasah sih. Harus tetap diasah, harus tetap mengasah kepekaannya gitu kan. Ketika di keadaan WFH kayak gini, kita semua dirumahkan dan ada pembatasan wilayah, itu kan otomatis membosankan kalau aktivitasnya itu aja. Nah, makanya aku selalu cari cara buat gimana sih tetap bisa berkembang di situasi yang kayaknya kok serba stuck gitu. Kamu udah berapa lama sih concern di bidang musik? Mungkin awalnya di tahun 2012 atau 2013 ya. Dalam proses nulis lagu nih atau waktu kamu bikin lagu, sebelum mulai proses penulisan itu ada nggak sih halal wajib yang sebelum kamu mulai, misalkan kayak bikin kopi dulu deh ada nggak sih dari kamu pribadi? Nah, biasanya kalau nulis lagu itu jamnya di jam 9:30, jam 10 bikin kopi dulu, kamar mandi santai dulu, sebat-sebat, terus dengerin musik lah dikit aja tapi ya jangan banyak dikit aja. Terus habis itu kadang juga random juga sih, kadang dari kamar mandi lagi andukan gitu, tahu-tahu nemu ide gitu atau apa, nemu kalimat pertama atau nada pertama gitu. Terus habis itu udah deh, biasanya aku malah mulai itu dari nyari judul. Dari judul dulu. Dari judul dulu baru sampai yang lainnya gitu. Sampai yang lainnya. Dari judul. Misal aku nemu judul yang menurutku keren gitu kan. Kayak contohnya merancang peradaban gitu. Baru mau dihitungin dia udah dapet langsung. Gokil sih emang sih. Iya kan. Misal merancang peradaban. Itu laguku buat di band gue sendiri, skenario gitu kan. Itu malah aku nemu judulnya dulu, baru aku bayangin merancang peradaban. Aku bayangin suasananya gimana sih ketika merancang peradaban ini bisa dikaitkan sama hal-hal apa aja nih. Nah, setelah itu baru deh dijabarin dari maksudnya tempat yang mau digambarin di lagu itu ya, walaupun nggak gamblang disebutin misalnya nama kotanya Jogja atau apa gitu. Terus gaya bahasanya mau seperti apa, perspektifnya mau diambil dari perspektif mana gitu. Tuh, 5W1H gitu ya dipakai gitu ya mungkin ya. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Ada unsur gitunya. Coba gini Ji, kan tadi kamu bilang tuh biasanya kamu orang yang morning person nih, lagi bangun, dengerin musik, bikin kopi, terus boker gitu kan. Nah, itu kan berarti moodmu di pagi hari ya. Kan? Moodmu tuh sebenarnya berpengaruh nggak sih untuk kamu nulis lagu? Dalam artian kalau moodmu pagi hari itu lagi enak, bikin lagunya yang senang atau yang bener-bener apa gitu kan, atau misal pas kamu sedih atau pas bete, bad mood dan lain sebagainya, tetap bisa nulis lagu nggak yang mungkin mewakili perasaan kamu saat itu juga gitu? Aku nulis lagu itu mau lagu sedih atau lagu senang itu sebenarnya nggak ada niatan. Nah, misal hari ini aku mau nulis lagu senang hari ini mau nulis lagu sedih Nah, kadang-kadang tuh kayak gitu datang sendirinya, kecuali itu memang lagu pesanan. Kalau lagu pesanan, lagu pesanan dari orang. Misal kayak ada ya mungkin teman atau siapalah, solois atau apa gitu. Aku pengen bikin lagu yang moodnya kayak gini. Dikasih kisi-kisinya. Dikasih kisi-kisinya. Ini mau nyeritain tentang apa nih? Nah, itu baru aku bisa mengkonsep itu. Berarti deadline-nya kapan? Buat masuk produksi. Nah, habis itu aku baru ngebikin lagunya sesuai dengan permintaan si klienmu tadi. Ya. Nah, terus kalau kaitannya soal
sama mood. Mood itu bisa berpengaruh, bisa enggak juga sih. Karena kadang-kadang tuh aku juga bisa nulis di keadaan yang baik-baik saja. Kadang-kadang juga bisa nulis di keadaan yang emang lagi gak enak, terpuruk gitu loh. Nah, di keadaan yang terpuruk pun kadang aku juga bisa bikin lagu yang senang. Di keadaan yang baik-baik saja. Itu juga bisa bikin lagu sedih. Dan di keadaan yang baik-baik saja, itu kadang malah gak bisa nemuin apa-apa. Tapi gini Ji, kalau pas kamu nulis lagu nih, ya kan, entah itu keadaan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja tadi gitu ya, kamu tipikal orang yang lebih tertarik tuh menggunakan pilihan kata yang lugas atau dengan kiasan gitu? Aku lebih senang menggunakan gaya bahasa yang sebenarnya baku, dan aku penggemar rima. Aku senang lirik-lirik yang rima. Yang rima seperti itu ya. Rimanya berhubungan. Rimanya berhubungan. Berarti secara tidak langsung bener gak kalau kayak aku pribadi nyimpulin ini pemilihan kata itu penting? Penting. Seberapa penting sih? Penting. Karena pemilihan kata itu kan menentukan seperti apa sosok kita di benak pendengar. Kayak apa ya nyebutnya, berarti ngebangun image gitu gak sih tuh? Atau gimana? Karakter si penulis gitu? Aku lebih ke karakter mungkin ya. Secara tidak langsung ngebangun juga gitu karakter si penulis ya. Semisal kayak Mas Farid Stevi. Tahu kan festivalis? Iya, festival. Dia ngebikin liriknya dengan cara yang seperti itu, dengan banyak analogi yang dipakai atau dengan perumpamaan segala macam. Ya memang itu memang seperti itu karakter beliau gitu. Nah, ketika kita ditanya tentang Farid Stevi, kita bisa jawab nih. Farid Stevi itu yang kayak gimana sih lagu-lagunya atau tulisan-tulisannya? Pasti ada dong benak Farid Stevi di kalian gitu kan, sebagai pendengar atau kita sebagai pendengar. Nah, itu juga yang pengen aku tanemin ketika memilih gaya bahasa. Pemilihan kata gitu kan. Nih Ji, ini pertanyaan sebenarnya agak keluar ya dari konteks yang penulisan lagu. Menarik nih kayaknya. Iya, nggak apa-apa ya, sedikit semoga aja yang menarik. Di era sekarang kan teknologi itu udah berkembang pesat ya. Teknologi di bidang apapun sudah sangat berkembang pesat. Nih, kalau kamu ya, orang yang lebih memilih ke arah analog atau digital? Analog atau digital? Iya. Ini kadang-kadang menyebalkan gitu ya. Karena harus mengkomparasikan gitu. Iya, membanding-bandingkan. Padahal keadaan nggak selalu mendukung kita untuk membandingkan itu, gitu loh. Misal kayak gini. Misal gimana tuh? Analog atau digital, tergantung. Semisal analog, aku pengen suara gitarku pakai teknik recording yang namanya todong. Itu dengan ampli yang todong itu yang ini bukan sih yang ampli terus ada mic-nya itu? Ya, pakai mic. Gitu, pakai mic. Jadi kita mengcapture soundnya itu benar-benar dari ampli yang nyata ya, bukan virtual ya. Ampli yang nyata, terus ditodong pakai mic, lalu diolah soundnya sehingga masuk ke DAW, Digital Audio Workstation. Nah, itu untuk mengolah data analog ke digital melalui audio interface. Berarti meskipun pada akhirnya waktu pengolahan data itu secara digital, tapi basic pengambilannya itu secara analog. Nah, kalau kayak gitu, itu menurutku kan memerlukan persiapan yang matang, benar-benar matang. Harus proper juga. Iya, harus proper. Kita harus punya ampli yang benar-benar sesuai apa yang kita mau, soundnya seperti apa, terus tatanan ruang akustiknya pun harus betul untuk mengcapture suara dengan baik. Sedangkan kahanan kita bos kahanan dewi mong yang kadang kan keadaan juga ini kan, keadaan kita tuh nggak mendukung untuk itu gitu loh. Misal kita budget kurang nih, nah mau nggak mau akhirnya lari ke digital. Sebagai opsi terakhir. Dan menurutku digital atau analog itu menurutku sekarang udah nggak apple to apple buat dibandingin sih, karena punya plus minusnya sendiri-sendiri.
Tergantung kamu butuhnya yang seperti apa. Tergantung kebutuhan endingnya. Tergantung kebutuhan. Tapi kalau harus memilih, harus banget memilih. Saya lebih suka analog. Oke. Karena ada sisi manusia yang menurutku belum bisa digantikan sama komputer. Oke. Berarti kayak digital apa sih nyebutnya, kalau nggak salah aku denger ya, ada yang namanya VST itu kan. Yes, VST. VST ya benar. Nah, digital semacam VST atau teman-temannya itu sebenarnya ini nggak sih berpengaruh nggak sih buat kamu sendiri dalam proses dari penulisan lagu sampai ke tahap recording gitu? Itu berpengaruh sih. Bahkan sangat menolong. Buat sekarang ini sangat menolong. Lagi-lagi di pandemi dan WFH segala macam kayak gini, kita nggak bisa pergi ke studio, nggak bisa pergi jauh-jauh. Itu sangat menolong karena itu gampang kita dapetin dan soundnya pun, misal satu VST nih, satu VST piano aja itu kita bisa milih beberapa macam merek piano di situ. Yang kita pengen cari soundnya seperti apa untuk sound design di lagu kita. Berarti kayak sampai ke misalkan karakter sound yang piano yang sebenarnya ini piano rare banget nih, atau barang yang udah langka gitu, bisa ada juga di VST itu. Ada. Aku pernah lihat di YouTube cara ngebikin sampling sound VST itu. Mereka tuh emang bener-bener ngerekam dari device aslinya, dari alat musik aslinya, lalu diproses demikian rupa jadi MIDI. Oke. Berarti ini ya Jan ya, Ji, lagu-lagu yang sering kita dengerin itu ternyata melalui proses yang sangat panjang. Iya bos. Ini kayak iya kan kadang dengerin lagu gitu. Kadang kayak aku pribadi ngebayangin ini orang bikinnya gimana, kok bisa sampai kita dapat output yang kayak gini gitu. Dia ngebayangin apa gitu. Ya kayak misal aku ambil contoh kayak Kunto Aji nulis lagu gitu kan. Misal dia kayak nulis Pilu Membiru contohnya itu. Ketika kita dengerin parah sih itu sih. Anjing. Bangsat nih lagu gitu kan. Bisa aja nih orang bikin kayak gini. Nah, Ji, biasanya kan di profesi apapun ya atau di seni apapun ketika kita membuat sebuah project itu pasti ada stuck gitu kan. Ada buntu. Intinya kita buntu gitu kan untuk nulis itu. Nah, kamu sendiri pasti dong ada hal yang sama gitu, buntu juga saat nulis gitu. Gimana nih Ji, cara kamu untuk ngembangin itu biar nggak buntu di tengah jalan? Harus dapat support system yang bagus menurutku. Support system dalam bentuk apa tuh? Dalam bentuk materi dan secara spiritual ya mungkin ya. Atau materi dan rohani lah. Oke. Jasmani rohani. Materi itu gini contohnya guys. Gimana? Nah, ada orang pesan lagu kan, biar moodnya kita baik selama ngerjain lagu itu, DP-nya dilunasin dulu. Ini berarti buat pesen-pesen nih. Ada pesan buat yang order ke Aji. Dalam tanda kutip tolong lah gitu kan. Karena logika berbanding lurus dengan logistik. Itu kalau dari yang materi ya. Ini menarik nih. Iya. Ya masa mau bikin sesuatu perutmu lapar kan. Iya kan gak asik toh lagi main gitar gitu toh ada yang bunyi kruk gitu perutnya lagi nulis gitu kan. Ya 7 tahun. Apa sih? Yang ada tuh malah kitanya jadi sensi gitu kan. Iya benar. Cuma gara-gara perut kosong. Iya. Kita nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Nah itu kalau dari yang materi ya. Dari yang rohani. Apa sih ya bahasanya? Jangan rohani deh. Inilah support system ya kayak mungkin teman-teman yang menghibur gitu kan, teman-teman yang asik, terus boosting semangat dari orang yang kita cintai sih itu biasanya. Itu berarti bisa jadi ini juga ya, stress release gitu ya? Stress release dan stress release, terus penyemangat, terus inspirasi juga bisa sih. Oke. Oh iya, soal ini sih, aku agak kepo dikit sih. Sebelum nulis lagu nih sih, kan kayak kamu mau bikin lagu nih, kamu biasanya
buat project pribadi ya, Iya. bukan by order. Sebelum nulis lagu kamu ini biasanya ini nggak sih kayak nentuin segmentasi ini lagu bakal aku arahin nih, kayak nentuin marketnya, atau kamu bikin sesuai yang kamu suka aja gitu? Oke. Tipikal yang gimana sih kamu nih sebenarnya? Kebanyakan sebenarnya ini yang aku suka aja. Berarti nggak terlalu berpengaruh di luar lagi, mereka kebanyakan lagi dengerin suka musik tertentu gitu, kamu nggak berusaha buat mencukupi kebutuhan pendengar yang ini kan lumayan dinamis nih, orang-orang yang denger musik kan? Enggak, karena menurutku aku pun juga punya kapasitas. Oke. Misal basicku aku ada di musik pop atau rock, dan aku nggak bisa mainin jazz. Ngapain aku harus maksain diri buat bikin musik jazz? Misal sekarang lagi musim lo-fi, unsurnya jazz kan, jazz kental. Sedangkan aku nggak bisa mainin musik jazz. Terus buat apa juga aku ngeluarin itu kalau ternyata itu tuh apa ya, kasarnya palsu gitu loh. Aku nggak bisa mainin itu, otomatis itu menurutku hasilnya juga nggak bakal baik sih. Berarti kamu ngelakuin apa yang sebenar-benarnya saat ini kamu pengen aja gitu? Iya, yang aku pengen. Tanpa ngelihat oh ini pasar lagi kayak gini nih, segmennya lagi gini. Ini nggak ngikutin yang happening sekarang. Udah deh ikut-ikutan, nggak, intinya tetap sesuai dengan kamu ya gitu. Ji, tok. Iya. Ini beneran mau nanya nih. Aku disebut. Yuk. Apa sih? Selama kamu nulis lagu, lagu yang itu waktunya paling lama kamu tulis, boleh disebutin nggak lagunya apa dan berapa lama? Paling lama tuh kayaknya Resolution sama Merasa Peradaban nih. Di dua lagu itu bandmu sendiri itu? Iya, itu di skenario, di bandku sendiri. Merancang Peradaban tuh kalau nggak salah ada sekitar 4 bulanan apa ya kalau nggak salah. Anjing, 4 bulan. Gokil. Itu buat lirik. Itu cuma lirik. Cuma lirik aja. 4 bulan. Lirik stuck itu. Sempet stuck. Apa yang bikin kamu sampai stuck gitu sampai 4 bulan tadi itu? Karena ini tadi support system itu tadi kah? Rohani itu tadi? Iya, itu juga. Karena kalau materi nggak bisa nih, karena kan dia sendiri yang bikin. Project buat dia kan. Masa jadi dia bayar orang? Dia minta DP. Minta DP pakai diri sendiri. Saya minta DP saya dong. Goblok kacing. Jadi apa yang sebenarnya ngehalangin Aji ini sampai penulisan lirik sampai 4 bulan gitu? Apa ya itu, Mas? Oh, ini sih pertama ngebikin itu rasanya kok terlalu menghayal. Terlalu menghayal itu dalam artian kok sok keren sih liriknya gitu. Kok nggak relate sama aku gitu kan? Benar. Ya, benar. Aku pengen menyederhanakan sesuatu yang susah dengan cara penyampaian yang semudah mungkin, sebiasa mungkin. Berarti gitu. pesan itu penting ya, maksudnya pesan dalam penting. sebuah lagu. Penting banget. Paling cepat berapa lama bikin lagu? Paling cepat itu kemarin setengah jam. Setengah jam udah jadi liriknya. Itu buat bandmu sendiri? Aku belum tahu buat apa. Belum ngerti nih lagu bakal dibawa kemana buat gitu. apa, tapi rasanya ini lagu personal. Nggak tahu ya, mungkin bakal aku rilis sendiri atau gimana. Tapi kalau secara lagunya ini personal dan aku senang sama lagu ini. Sebenarnya seru sih ngobrol sama Aji sih. Jelas. Benar. Beberapa orang juga ngomong kayak gitu. Kenapa dia jadi kepedean? Kan bener. Ya bener. Thanks guys. Disudahin aja kan bener. Thanks guys. Kan? Aku udah bilang dari tadi disudahin aja sama orang ini. Saya ada dendam tersendiri. Udah Aji, thank you. Gitu aja tuh. Ya ada satu pertanyaan klise. Pasti. Ini klise banget. Ya. Kapan nikah?
Oh enggak sampai sana ya, sorry. Ji, pengennya sih tahun ini sih toh. Enggak usah dijawab juga tadi udah wah. Enggak boleh. Oke. Ya ada nggak sih Ji saran gitu buat teman-teman di luar atau mungkin buat saya sendiri nih sama Yanu. Kita pengen nulis lagu dan baru belajar nih. Iya. Pengen nulis lagu. Sarannya aku juga mulai ini kan karena hobi ya. Karena awalnya tuh hobi nulis gitu kan. Ya udah, yang namanya hobi kan menurutku itu nggak bakal bosan gitu loh, nggak bakal gampang berhenti. Ya udah, yang penting coba aja nulis, cari referensi penulis lagu yang bagus, terus mulai aja dulu lah, tulis coba aja nulis lagu seperti apapun, nanti juga satu hari kamu bakal nemuin bentuk terbaik dari apa yang kamu tulis. Yang penting kayak udah cintai aja dulu prosesnya, nikmatin aja dulu alurnya gitu. Kalau menulis udah tulis apa yang terlintas di benakmu, ya tulis aja di situ. Misal kita hari ini bikin lagu nih, terus 1 tahun kemudian kita dengerin lagi lagu yang kita bikin dulu, terus kita ngerasa kok gini banget sih laguku, atau gimana. Nah dari situ kan ada pembelajaran, berarti kita harus kayak gimana, ada evaluasi lagi ke depannya. Karena itu kan juga perjalanan juga lah. Proses. Gak bisa dalam semalam kamu pengen jadi penulis lagu. Aku pengen kayak misal Glenn Fredly atau siapa, Dewi Lestari atau Tulus, terus besoknya jadi, itu mungkin ajaib banget sih. Udah yang kayak gitu. Gokil ya obrolan malam ini. Menyenangkan dan bermanfaat. Semoga lancar. Lancar. Enggak usah sampai lancar. Tadi belum amin loh. Udah. Emang lagi ya aminnya? Udah. Mau lagi? Mau? Enggak. Udah. Matur suwun. Kita berharap sih bisa ngobrol ke depannya, ada ini ya, ketemu Aji lagi buat ngobrol-ngobrol lagi progresnya setelah pandemi mungkin. Nah, itu setelah pandemi kayaknya lebih menarik tuh. Siapa tahu dia udah rilis lagu. Siapa tahu juga tidak ada progres yang signifikan. Siapa tahu dia jadi pegawai bank. Siapa tahu dia jadi teller BCA. Siapa tahu jadi pegawai Pertamina. Ya. Siapa yang tahu? Ya. Thank you Ji udah datang dan join sama kita. Oke toh, terima kasih sama-sama buat semua pesannya, sarannya, dan terima kasih untuk sharing di sini. Intinya gini teman-teman, proses dalam membuat sebuah lagu itu panjang gitu loh. Nggak sebentar dan nggak gampang juga. Jadi harapannya kita harus tetap menghargai karya orang lain bagaimanapun juga. Yes. Semoga perspektif awam kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan thank you.